Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Rahmawati dari kelas 10 MIA 1. Saya akan menjelaskan tentang protista, yaitu pengertian, ciri-ciri, dan peran dalam kehidupan. Pengertian protista. Kingdom protista adalah sebutan bagi organisme uniseluler maupun multiseluler yang mempunyai membran inti dan tiap selnya memiliki ciri khas yang menyerupai kingdom lainnya. Protista ada yang bersifat heterotrof, hidup di air laut dan di air tawar, ataupun sebagai parasit pada makhluk hidup lain. Namun, ada juga yang bersifat autotrof. Berbeda dengan yang monera, protista merupakan organisme eukariotik karena memiliki membran inti sel. Ciri-ciri kingdom protista. Organisme yang termasuk dalam kingdom protista mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama bersel satu atau disebut dengan uniseluler atau monoseluler, atau yang bersel banyak yaitu disebut multiseluler yang masih belum terdiferensiasi. Yang kedua yaitu sel termasuk tipe eukariotik yang memiliki dinding dan membran inti sel. Yang ketiga yaitu ada yang dapat membuat makanan sendiri, yaitu disebut autotrof, yaitu terutama fototrof. Mampu tak dapat membuat makanan sendiri, yaitu heterotrof, baik ada yang sebagai parasit maupun ada juga yang sebagai saprofit. Yang keempat, umumnya ditemukan di tempat yang lembab dan lingkungan berair. Beberapa di antaranya hidup di perairan air tawar maupun air laut. Yang kelima yaitu berkembang biak, pada umumnya secara aseksual, atau disebut juga vegetatif dengan cara pembelahan sel fragmentasi pada yang hidup berkoloni, dan secara seksual yaitu generatif dengan cara konjugasi dan peleburan gamet sederhana. Peran protista dalam kehidupan. Beberapa penyakit yang menyerang tubuh manusia dan hewan mamalia sebagian yang disebabkan oleh protozoa parasit. Selain dapat merugikan bagi manusia, protista juga dapat menguntungkan manusia. Peran protista yang menguntungkan yaitu yang pertama, radiolaria. Radiolaria mempunyai kerangka dari zat kresik. Radiolaria yang mati akan meninggalkan cangkangnya dan membentuk tanah. Radiolaria dapat digunakan sebagai bahan penggosok. Yang kedua yaitu paramecium. Paramecium dapat juga digunakan sebagai organisme indikator terjadinya pencemaran air oleh zat organik. Yang ketiga adalah zooplankton. Zooplankton di ekosistem perairan sebagian besar adalah protista berklorofil yang berguna sebagai makanan ikan dan arthropoda air. Yang keempat yaitu entamoeba. Entamoeba coli di dalam usus besar mamalia ikut berperan dalam proses pembusukan sisa makanan. Yang kelima yaitu foraminifera. Foraminifera mempunyai kerangka luar dari zat kapur dan fosila dalam jumlah tertentu, dapat membentuk endapan tanah globigerina yang dapat digunakan sebagai petunjuk adanya minyak bumi. Yang keenam yaitu chlorella. Chlorella selain berperan sebagai produsen di ekosistem perairan juga dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan protein sel tunggal atau yang disebut juga PST. Peran protista merugikan, yaitu yang pertama chlorella. Chlorella atau contoh alga hijau digunakan untuk suplemen makanan, obat-obatan, dan bahan kosmetik. Yang kedua yaitu macrostis. Macrostis atau alga coklat digunakan sebagai makanan suplemen untuk ternak karena kaya Na, P, N, dan Ca. Yang ketiga yaitu gladium dan graciliaria. Gladium atau graciliaria digunakan sebagai bahan pembuatan agar-agar. Yang keempat yaitu laminaria, fucus, dan azoxylum. Laminaria, fucus, dan azoxylum menghasilkan asam alginat sebagai pengental dalam produk makanan yaitu sirup, coklat, permen, saat, keju, es krim. Dan pengentalan dalam industri yaitu
lem tekstil, pelapis kertas, tabel antibiotik, dan pasta gigi. Yang kelima yaitu porfira. Porfira atau alga merah digunakan sebagai suplemen makanan. Sekian penjelasan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.